Assalamualaikum warahmatullahi. Kau pernah keruh pada perawam dia tidak masih kapan lo masa bisa alah ayo masuk meski tidak video tersana beruntung akhir Ya bade. Masih beli andiso. dan priaku Dan apa mat enak pan abat na itu yang harus joke. Improvement betul. Fernando harus kis. sampai mengia apa buat kau itu susu Oh anak urus kecil kok. Ika mono dengan aku kebetulan binasa ini berfaham sih Gak no besok tiap asuk besok ti west. Nah, sampai nggak punya anak, enak gue apa yang dia jamam. kalau punya anak aku nggak bisa sama shopping tiap hari dong kalau punya anak juga aku harus kerja Kan anak macam tobat, bisnis libat mau berjuta, apa nggak cukup? kurang lah wajib treatment di MS Glow aja 10 juta belum lagi shopping di Kucai, di Tiandor, aman di Kremes Nanti kalau fondnya udah tua, udah bisa pergi gimana? Kan kalau ada anak enak, bisa buat investasi hari tua. Iya kan ya nih? Secara harfiah, child free adalah kondisi ketika seseorang atau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Child free merupakan keputusan setiap orang yang bersifat personal. Tentunya, suatu pasangan memutuskan hal tersebut dan memikirkannya secara matang dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pasangan yang memutuskan untuk child free artinya sudah siap untuk tidak memiliki keturunan. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang untuk memilih child free. Yang pertama, faktor ekonomi atau finansial dalam keluarga. Pasalnya mereka cenderung menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak tidaklah sedikit. Yang kedua, ingin lebih dekat dengan pasangan. Alasan lain seseorang memilih child free adalah karena ingin hidup berdua dengan pasangannya. Beberapa orang mungkin merasa khawatir jika kehadiran anggota baru di keluarganya dapat mengurangi waktu untuk menghabiskan momen bersama pasangannya. Ketiga, faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini juga bisa didasari oleh masalah kesehatan. Bagi seseorang yang memiliki penyakit tertentu mungkin merasa khawatir tidak dapat membagi waktu untuk merawat sendiri dan anak. 4. Peristiwa traumatis masa lalu. Beberapa orang yang merasa trauma akibat peristiwa masa lalu juga bisa mempengaruhi keputusan untuk memilih child free. Misalnya, sejak kecil ia menerima perlakuan atau pola asuh yang kurang baik dari orang tuanya. Dan yang terakhir adalah keputusan bersama. Umumnya, penerapan konsep child free adalah keputusan bersama. Setiap pasangan pasti memiliki motivasi masing-masing dalam menjalankan rumah tangga, yang artinya keputusan ini mungkin salah satu cara agar kehidupan mereka tetap bahagia. Dampak positif dari child free yang pertama adalah terhindar dari resiko penyakit yang mungkin dialami, baik secara fisik maupun mental saat melahirkan. Kedua, yaitu seseorang menjadi lebih fleksibel dalam memilih gaya hidup karena tidak terikat oleh anak. Lalu dampak negatif dari child free yang pertama yaitu merasa kesepian dan terisolasi karena tidak memiliki tempat untuk mengeluarkan kasih sayang. Terlebih lagi jika tidak mendapatkan pemenuhan dukungan emosional. Dan yang kedua yaitu tidak adanya dukungan finansial ketika tua dari anak. Fenomena budaya adalah sebuah budaya berupa pemikiran atau karya manusia yang sudah berkembang. Tetapi, hal ini tidak berlangsung lama, karena lama-kelamaan akan pudar. Di Indonesia sendiri, pemikiran child free ini baru mulai berkembang. Belum banyak orang yang memiliki pemikiran child free ini. Menurut kami, hal ini adalah sebuah fenomena budaya. Belum ada dampak yang disebabkan oleh pemikiran child free ini. Oleh karena itu, pemikiran child free merupakan sebuah fenomena budaya di Indonesia pada saat ini. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa child free akan terus berkembang dan menjadi sebuah budaya di Indonesia yang bisa saja mengancam popularitas manusia di Indonesia. Di Indonesia sendiri, masyarakat yang memiliki pemikiran mengenai child free cenderung adalah masyarakat kesehatan metropolitan atau manusia open minded. Pemikiran mengenai child free
belum menyebabkan dampak yang signifikan di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan hal ini akan berdampak besar di masa depan. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah maupun benar, karena kembali lagi bahwa manusia memiliki hak masing-masing untuk tidak atau memiliki anak. Untuk solusi adalah KB, maksimal 2 anak, dan negara memberikan biaya bulanan pada bayi yang baru lahir mulai usia 0 sampai 7 tahun. Negara membiayai sekolah anak mulai usia 7 sampai 12 tahun dengan cara menggratiskan biaya persalinan sang ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan negara-negara yang kebanyakan warga negaranya menerapkan child free. Di sini kami mengambil 4 contoh. Yang pertama ada Jepang, karena tingginya biaya hidup dan juga kurangnya ruang dan juga support untuk membesarkan anak. Dan yang kedua adalah Korea, karena biaya hidup yang tinggi juga dan juga adanya kesenjangan upah gender dan kepuasan hidup yang rendah. Yang ketiga ada Inggris, karena orang-orang Inggris merasa bahwa ketika memiliki anak itu pasti akan memiliki impact ke dalam hidup mereka. Yang kedua adalah tingginya biaya hidup untuk membesarkan anak juga. Dan selanjutnya ada kesehatan mental, overpopulation, dan juga climate change. Dan yang terakhir ada USA atau Amerika Serikat. Amerika Serikat ini datanya kami ambil yang terbaru, jadi dipengaruhi oleh COVID-19 karena ketidakstabilan ekonomi dan juga goncangan dunia kesehatan.